salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan ini kami bisa melakukan presentasi proyek kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Olivia Raku sebagai moderator, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kelompok pada kesempatan kali ini. Adapun kami akan mempresentasikan aplikasi berbasis MIT App Investor. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan pencatatan dan pengelolaan dan penyimpanan data mahasiswa terkait mahasiswa secara digital menggunakan platform MIT App Investor yang terhubung dengan Firebase, Realtime, dan Database. Adapun anggota kelompok saya Elizabeth J. Marino dengan NIM 2023 65029, Rambuaya dengan NIM 2023 65030, kemudian Agnes Nia Viane 2023 65039, kemudian saya sendiri sebagai moderator Olivia Raku dengan NIM 2023 65054. Kemudian kami akan membagi materi dalam presentasi kelompok ini akan menyampaikan beberapa bagian dan akan kami bagi secara menyeluruh. Baik, saya sebagai Olivia Raku dengan NIM 2023 65054. Di sini saya akan menjelaskan desain antarmukanya atau UI. Yang pertama ada screen, komponen utama tampilan aplikasi, tempat semua elemen UI diletakkan, di mana dinamai misalnya screen, halaman utama, input data. Kemudian ada vertical arrangement untuk menyusun komponen UI secara vertikal dari atas ke bawah. Biasanya digunakan sebagai wadah utama untuk platform input dan daftar data. Contohnya vertical arrangement input untuk from dan vertical arrangement list untuk list view. Kemudian ada label penampilan teks statis, judul kolom atau from. Contoh label name, label nama, dan label jenis kelamin. Terus ada text box, komponen input teks untuk pengguna digunakan untuk text box name, nama, tempat tanggal lahir, prodi, dan jurusan. Kemudian ada spinner, komponen drop down, menu pilihan untuk memilih salah satu dari beberapa opsi digunakan untuk input jenis kelamin, misalnya laki-laki atau perempuan. Kemudian ada data picker, komponen pemilihan tanggal digunakan untuk mengisi tanggal lahir. Terus ada horizontal arrangement, menyusun komponen secara horizontal atau sejajar ke samping, biasanya digunakan untuk meletakkan tombol-tombol aksi dari satu baris, button create, button update, button delete, dan button back. Kemudian ada button, komponen aksi yang ditekan oleh pengguna. Fungsinya create untuk menyimpan data Firebase, kemudian update untuk memperbaharui data yang dipilih, kemudian ada delete untuk menghapus data setelah konfirmasi, kemudian back kembali ke menu utama untuk kosongkan input. Kemudian ada list view, menampilkan daftar data yang sudah tersimpan di Firebase. Saat item dipilih, data diambil dan disimpan di from input untuk diedit atau dihapus. Kemudian ada Firebase database, komponen untuk menyimpan data dan mengambil data dari Firebase Realtime Database, digunakan untuk proses create, read, update, dan delete data mahasiswa. Kemudian yang terakhir ada notifier untuk menampilkan pop-up, dialog atau pesan. Digunakan untuk konfirmasi saat menghapus data, menampilkan pesan sukses atau gagal, kemudian validasi input yang kosong.
Kemudian kita masuk ke kode blok, di mana di student list kode tersebut menganalisis variabel global bernama student list sebagai daftar kosong. Ini menyiapkan wadah untuk menyimpan data mahasiswa dalam program. Kemudian yang kedua, B, Verbase. Kode tersebut mengambil daftar tag atau tag list dari Verbase DBI. Kemudian untuk setiap tag dalam daftar, ia mengambil nilai terkait dari database Verbase yang sama. Menggunakan get value jika tidak ditemukan value, if tag not there digunakan sebagai nilai default. Kemudian screen 1, kode ini dijalankan saat aplikasi dimulai. Ia mengambil daftar tag dari Verbase DBI dan membersihkan sesuatu, lalu menetapkan variabel global student list di daftar yang berisi laki-laki dan perempuan. Terakhir, ia mengatur elemen dan pemilihan awal spinner 1 komponen UI berdasarkan student list. Baik, selanjutnya masuk pada bagian D, yaitu clear. Blok prosedur clear ini digunakan untuk yang pertama itu mengosongkan seluruh input dari pengguna seperti NIM, nama, tempat lahir, prodi, dan judul TA. Yang kedua, memfokuskan kembali kursor dalam kolom teks NIM agar pengguna bisa langsung mengetik. Yang ketiga, yaitu untuk mengaktifkan tombol-tombol btn create, btn update, btn delete, dan btn back, atau dengan menyetel enable ke true sehingga pengguna bisa kembali melakukan akses setelah input dibersihkan. Lanjut pada bagian E, list view after packing. Blok ini akan dijalankan saat pengguna memilih satu item list view. Saat item dipilih, maka prosedur bernama tampil to from akan dijalankan. Biasanya prosedur ini digunakan untuk menampilkan data dari item yang dipilih ke dalam input file seperti txt NIM, txt nama, dan lain-lainnya. Masuk pada bagian F, yaitu btn create. Saat tombol btn create diklik, maka data dari semua input file NIM, nama, tempat lahir, tanggal lahir, prodi, judul TA akan digabungkan menjadi satu string menggunakan blok join. Yang kedua, nilai gabungan tersebut akan disimpan ke Firebase menggunakan store value dengan txt NIM sebagai tagnya. Selanjutnya, prosedur clear akan dipanggil untuk membersihkan semua input. Selanjutnya, git tag list dipanggil untuk memperbaharui daftar tag atau data yang tersedia dari Firebase. Dan yang terakhir, sebuah notifikasi ditampilkan kepada pengguna bahwa data berhasil ditambahkan. Selanjutnya ada btn back. Blok ini digunakan untuk menangani tombol back pada from data mahasiswa. Ketika pengguna menekan tombol back, maka fungsi clear akan dijalankan. Fungsi clear ini bertugas untuk menghapus isi semua inputan dari from seperti NIM, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, program studi, dan juga judul TA. Selanjutnya ada tampil to from. Kode ini menjalankan prosedur tampil to from, meminta fokus ke teks NIM, mengaktifkan beberapa tombol, lalu mengambil item yang dipilih dari list view 1. Kemudian ia memisahkan item tersebut menjadi beberapa bagian, yaitu NIM, nama, jenis kelamin, tempat lahir, prodi, dan judul TA, dan menetapkan masing-masing bagian ke kotak teks yang sesuai. Selanjutnya ada btn delete. Ketika tombol btn delete diklik, maka kode akan menghapus tag yang sesuai dengan txt NIM dari Firebase DB1. Jika penghapusan berhasil, maka ada notifikasi data berhasil dihapus akan ditampilkan. Jika tidak ada lagi, maka
Firebase untuk diperbarui di list view 1. Selanjutnya, penjelasan proses update data di PCN Update. Ketika tombol PCN Update diklik, aplikasi akan memperbarui data mahasiswa di Firebase DP1 dengan cara mengambil nilai-nilai yang diinput pada kotak teks seperti NIM, nama, tempat lahir, prodi, titel TA, data dari seminar dan register. Seluruh nilai tersebut digabungkan menjadi satu string, lalu disimpan ke Firebase dengan menggunakan NIM sebagai teksnya. Setelah data berhasil diperbarui, aplikasi akan membersihkan tampilan input, mengambil kembali dasar teks yang sudah diperbarui dari Firebase, dan menampilkan notifikasi data sudah diupdate kepada pengguna. Selanjutnya, penjelasan proses pengambilan dan penampilan data di getValue. Pada kode bagian getValue akan dijalankan ketika aplikasi menerima data dari Firebase DP1. Data yang diterima akan diproses dengan cara memisahkan nilai-nilai yang sudah digabungkan sebelumnya, lalu memperbarui variabel global user list. Setelah itu, aplikasi akan mengatur elemen list U1 agar menampilkan daftar mahasiswa yang sudah diperbarui. Jika teks yang sama, maka item lama pada daftar akan dihapus dan diganti dengan data terbaru. Selanjutnya, pada bagian hasil. Pada bagian hasil ini dapat kita lihat bahwa data yang telah kita input melalui aplikasi berhasil tersimpan di Firebase Real-Time Database pada node tugas hasil. Data tersebut tersimpan dalam format string yang berisi informasi lengkap seperti NIM, nama, jenis kelamin, tempat lahir, program studi, dan titel tugas hasil. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyimpanan data pada sistem terus pendataan titel tugas hasil berjalan dengan baik, dan data dapat diakses secara real-time melalui Firebase. Namun pada tampilan juga muncul peringatan bahwa aturan keamanan database masih bersifat publik, sehingga siapa saja dapat mengakses, mengubah, dan menghapus data. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengaturan ulang pada security Firebase agar data lebih aman.